الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat. Kemudian perlu kita camkan dalam hati kita kaum muslimin, tujuan kita diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini adalah untuk menyembah Allah, adalah untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Kemudian kita memperbanyak syukur agar Allah selalu menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, jika kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmat kepada kalian, dan jika kalian kufur, kalian tidak mau bersyukur, maka tunggulah azab yang sangat pedih. Kemudian kaum muslimin, marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada keluarga Nabi, anak cucu Nabi, istri-istri Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sampai yaumil akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Kemudian marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan amal-amal soleh, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, seorang yang telah mati maka mereka berada di alam barzakh, di alam kubur, dan tidak bisa kembali ke dunia ini. Mereka berada di alam kubur sampai Allah Azza wa Jal membangkitkannya kelak pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang beberapa keinginan orang yang telah mati, andaikan mereka bisa hidup kembali ke alam dunia ini. Di antaranya yang pertama, yaitu ingin mengeluarkan sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wanfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin." Dan infakkanlah sebagian rezeki dari apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum kematian itu datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia pun berkata, menyesali, ya Rabbku,
sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku pun dapat bersedekah dan termasuk orang-orang yang soleh. Ini terdapat dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Kemudian yang kedua, ingin sholat sunnah 2 rakaat. Di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kuburan, lalu beliau bertanya, siapa penghuni kuburan ini? Mereka pun lalu menjawab, ini kuburannya si fulan. Lantas Rasulullah bersabda, sholat 2 rakaat lebih dia cintai daripada apa-apa yang tersisa dari dunia kalian. Ini terdapat dalam hadis At-Tabrani. Kemudian yang ketiga, ingin melaksanakan amal-amal soleh apapun itu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, demikianlah keadaan orang-orang kafir, sehingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia pun berkata, ya Rabbku, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat beramal soleh yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Ini terdapat dalam surah Al-Mu'minin ayat 99 sampai 100. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah pernah berkata, angan-angan terbesar orang-orang yang mati di alam kubur mereka yaitu meminta hidup sesaat untuk taubat dan beramal soleh yang telah luput dari mereka kerjakan. Sedangkan orang-orang yang masih hidup di dunia ini justru menyanyiakan hidup mereka, sehingga umur mereka habis percuma dalam kelalaian, dalam keadaan sia-sia. Bahkan sebagian dari mereka ada yang menghabiskan waktunya hanya untuk bermaksiat kepada Allah. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abi Umairah berkata, andaikan seseorang itu menghabiskan umurnya sejak hari dia dilahirkan sampai kematiannya di saat tua dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan memandang kecil amalnya tersebut pada hari kiamat, dan sungguh dia berkeinginan untuk bisa dikembalikan ke dunia supaya dapat menambah pahala-pahalanya serta mendapatkan balasan kebaikan. Kemudian yang keempat, kaum muslimin, dia ingin memberi kabar gembira kepada keluarganya yang masih hidup. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alni minal mukramin. Kata Allah, dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Ini terdapat dalam surah Yasin ayat 26 sampai 27. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang mukmin telah melihat apa yang dilapangkan padanya di dalam kuburnya, maka dia berkata, biarkanlah diriku, aku juga ingin memberi kabar gembira kepada keluargaku. Maka malaikat pun berkata kepadanya, tenanglah. Ini di dalam hadis riwayat Ahmad. Kemudian kaum muslimin yang kelima, dia orang yang mati itu ingin untuk mati syahid lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, tidak ada seorang pun yang telah masuk surga namun dia senang untuk kembali ke dunia, padahal dia hanya mempunyai sedikit harta di bumi ini.
kecuali orang yang mati syahid. Dia berangan-angan untuk bisa kembali ke dunia, kemudian berperang, lalu terbunuh lagi hingga 10 kali seperti itu. Perang mati, sampai 10 kali, karena dia melihat keistimewaan orang yang mati syahid. Ini dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin, orang-orang yang telah meninggal dunia, mereka menyesal karena beberapa hal yang telah mereka kerjakan di dunia. Di antara mereka adalah yang pertama, penyesalan orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang yang tidak beriman kepada Allah ketika diazab dalam neraka, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Fatir ayat 37, mereka meminta agar dikembalikan ke dunia untuk mengerjakan amal soleh dan perbuatan yang berlainan dengan yang telah mereka kerjakan selama hidup di dunia. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengetahui bahwa seandainya mereka dikembalikan ke dunia, pasti mereka akan kembali mengerjakan apa yang dilarang bagi mereka melakukannya. Sesungguhnya mereka benar-benar dusta dalam pengakuannya itu. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan permintaan mereka. Allah berfirman, "Wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalan nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akun nazir fazuqu bima lizalimina min nasir." Kata Allah, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Rabb kami," katanya, "keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun." Ini dalam surah Fatir ayat 37. Kemudian kaum muslimin yang kedua, orang-orang yang tidak mau mendengar kebaikan. Penyesalan manusia yang sudah mati di alam kubur, yaitu tidak mau mendengarkan nasihat kebaikan. Dalam surah Al-Mulk ayat 8 sampai 10, Allah telah berfirman, "Takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir." Yang artinya hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang kepadamu untuk memberikan peringatan di dunia?" Kemudian ayat selanjutnya, "Qalu bala qad ja'ana nazirum fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir." Benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya, dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Kemudian ayat selanjutnya, "Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala ini. Kaum muslimin, pada ayat tersebut dimaksudkan agar manusia lebih terbuka hatinya. Buka hati kita kaum muslimin untuk mendengar kebaikan, mendengar nasihat, mendengar ayat-ayat Allah, mendengar hadis-hadis Nabi. Ketika ada orang yang menyampaikannya, terkadang sebagian manusia selalu menolak dalam hatinya ketika dinasihati, seakan menganggap orang yang menasihati akan menjerumuskan ke dalam keburukan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Orang-orang yang telah meninggal dunia, mereka menyesal. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, karena mereka mengingkari hari kiamat. Penyesalan manusia yang sudah mati di alam kubur selanjutnya yaitu tidak mempercayai adanya hari kiamat atau hari kebangkitan. Mereka menganggap hari kiamat hanya cerita semata dan dongeng yang tidak akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin ayat 52, qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'adur rahmanu wa saddaqa mursalun. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami yaitu kubur. Inilah yang dijanjikan Rabb yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, karena mereka tidak bersedekah. Penyesalan manusia yang sudah mati di alam kubur karena mereka tidak sempat bersedekah. Karena hal ini terus mengalir pahalanya hingga di alam kubur, yaitu amal jariah, sedekah jariah yang pernah dilakukan semasa hidup. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang penyesalan bagi orang yang lalai bersedekah. Telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Lalu Rasul menjawab, "Kamu bersedekah ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir, takut menjadi fakir dan berangan-angan jadi orang kaya. Maka janganlah kamu menunda-nunda sedekah tersebut hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorokanmu." Lalu berkata si fulan begini, punya ini dan punya begini, padahal harta itu milik si fulan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini kaum muslimin mengajarkan bahwa muslim sudah semestinya selalu bersedekah, mengeluarkan sebagian hartanya untuk jalan Allah, selalu bersedekah sesuai dengan kemampuannya dikala lapang maupun sempit. Kemudian yang kelima, tidak mengerjakan sholat ketika sehat ataupun sakit. Penyesalan manusia setelah mati di alam kubur yaitu dia tidak mau mengerjakan sholat yang telah Allah wajibkan untuknya sebanyak 5 waktu sehari semalam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kaum muslimin, bagi manusia yang menyia-nyiakan hidupnya, apalagi masa mudanya, maka pasti akan merasa rugi yang besar, rugi yang sangat dahsyat. Untuk sholat saja dia tidak mampu, padahal sholat kalau dikerjakan paling lama itu 10 menit dia tidak mampu. Pekerjaannya berat, kuli bangunan dia mampu, pekerjaannya berat yang lain dia mampu, maka sangat rugilah dia. Hidup mereka sudah dilalaikan oleh dunia, hidup mereka sudah dilalaikan dengan harta dan dengan urusan-urusan lainnya. Kaum muslimin, dari sekian hal yang telah kita bahas, tidak ada satupun dalil dari Quran maupun sunnah yang menunjukkan adanya arwah gentayangan, adanya arwah penasaran, apalagi seperti keyakinan sebagian masyarakat kita tentang adanya orang mati menjadi harimau, menjadi macan, menjadi babi, menjadi monyet, dan lain sebagainya. Itu adalah keyakinan jahiliyah kaum muslimin. Kita buang keyakinan itu, kita buang jauh-jauh, karena keyakinan itu
dapat merusak akidah kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hasyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.